Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Masih bersama saya Pastor Glenn Natuheru dan masih dalam program Bible and Coffee. Nah, pagi hari saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu renungan yang akan kita kembali pelajari untuk kita memulai sepanjang hari ini. Seperti biasa saya selalu ingatkan, orang yang mencari kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka kita katakan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita fokus mencari Tuhan karena kita tahu kita hidup dari Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan terlebih dahulu karena kita tahu kebutuhan hidup kita Tuhan pasti akan sediakan. Nah, dan pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, hari yang Tuhan jadikan bagi kami. Kami bersyukur karena sepanjang hari ini Tuhan pelihara kami, Tuhan sertai kami, Tuhan yang menopang hidup kami. Kami sadar betul di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhanlah yang membuat kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Bapa, pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami renungkan firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu pelita bagi kaki kami. Firman-Mu menerangi setiap langkah kami. Sehingga akhirnya hidup kami dituntun, dipimpin oleh kebenaran-Mu. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Bicara bagi masing-masing kami secara khusus rekan-rekan hamba yang menyaksikan siaran Bible and Coffee pada pagi hari ini. Tuhan yang mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Nah, rekan-rekan Bible and Coffee, pagi hari ini saya mau sharing tentang Matius pasalnya yang ke-15 ayat 32. Matius 15 ayat 32. Yesus bilang begini, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Sudah dikasih dalam Tuhan, kita bangga memiliki Allah yang bertanggung jawab seperti Yesus. Amin. Kita tahu betul Yesus adalah pribadi Tuhan yang memiliki belas kasihan terhadap umatnya, terhadap anak-anaknya. Dan kita, saudara dan saya adalah produk belas kasihannya Yesus. Karena itu hari ini, ayat ini mengajarkan kepada setiap kita bahwa yang pertama, Yesus pasti berbuat sesuatu bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang banyak mencari Yesus, orang banyak datang kepada Yesus. Dan Yesus melihat mereka dengan belas kasihan. Sekalipun mungkin ada beberapa orang di antara orang banyak itu yang datang kepada Yesus hanya untuk cari makan. Tapi inilah hebatnya Tuhan kita. Tuhan tahu dan Tuhan menyelidiki hati. Sehingga pada akhirnya Yesus melihat mereka seperti melihat domba-domba yang tidak bergembala. Yesus melihat saudara dan saya dengan belas kasihan. Itu sebabnya pagi hari ini saya mau mengingatkan setiap kita, rekan-rekan. Ingatlah, kita masih punya Tuhan yang memiliki kasih dalam hidup kita. Kita masih mempunyai Tuhan yang bertanggung jawab dalam hidup kita. Yesus bukan hanya Allah yang menyelamatkan kita. Yesus bukan hanya Allah yang membentuk dan mendidik kita. Namun Dia juga adalah Allah yang memelihara kehidupan kita dengan belas kasihannya. Sehingga akhirnya kita menyadari kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada. Semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Dan hari ini Yesus ingatkan kepada setiap kita bahwa gerakan belas kasihan Tuhan dalam hatinya mengingatkan kita bahwa kita punya Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Kita punya Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita jauh. Kita memiliki Tuhan yang mau mendidik, mendewasakan hidup kita. Namun di sisi lain, Dia juga adalah Allah yang memelihara kita. Betul, terkadang Tuhan izinkan kita melalui masa-masa sukar. Betul, terkadang Tuhan izinkan kita di prosesnya kita dengan keadaan, dengan masalah, dengan orang-orang di sekeliling kita. Tapi dengar baik, ini kabar baik yang perlu saudara dan saya ketahui bahwa Dia adalah Allah. Yesus adalah Allah yang dipenuhi dengan belas kasihan. Kita berdoa, kita berseru kepada Dia. Alkitab katakan orang yang berseru kepada Yesus, orang yang datang kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan, tidak akan pernah dipermalukan. Jadi hari ini kita mengerti dalam Matius pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-33. Dia bukan hanya sekedar Allah yang menyelamatkan lalu pergi meninggalkan kita. No. Dia Allah yang menyelamatkan, menuntun, membimbing kita. Sampai kita masuk dalam rencananya Tuhan. Dan dilihatnya kita berkekurangan, maka Dia akan menyediakan. Dilihatnya kita sedih, maka dikuatkan. Dilihatnya kita berbeban berat, maka Dia berkata, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang kedua, dari peristiwa ini kita mengerti bahwa Yesus adalah Allah yang senantiasa menyertai kehidupan saudara dan saya. Kemanapun kita pergi dan melangkah, matanya memandang kita. Makanya sebagai hamba Allah, sebagai rekan sekerja Tuhan, saya ingatkan kepada setiap kita, jangan lebih takut kepada CCTV daripada mata Tuhan yang menjelajah ke seluruh bumi, ya kan? Hari-hari ini orang hanya takut ketika dilihat CCTV. Wah, ada CCTV, saya nggak mau buat jahat. Karakter kita akan terlihat ketika di tempat di mana orang tidak melihat kita. Jadi, saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus bukan hanya Allah yang memelihara kita. Yesus bukan hanya Allah yang menyelamatkan kita. Namun Yesus juga adalah Allah yang menyertai step by step langkah kehidupan kita. Bahkan pagi hari ini, Tuhan menyertai hidupmu. Tuhan menuntun hidupmu. Alkitab katakan, sekalipun aku harus melalui lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena tongkatnya, gadanya, penyertaannya akan menolong dan menyertai kehidupanmu. Biarlah sepanjang hari ini kita menyadari bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan memelihara kita, jaminan jelas. Yesus sendiri berkatakan, burung di udara saja yang tidak bekerja, yang tidak menabur dan tidak menuai, Tuhan beri makan, Tuhan pelihara. Apalagi saudara dan saya yang dikatakan kamu adalah biji mataku, engkau berharga di mataku. Bunga bakung di padang aja Tuhan pelihara, apalagi saudara dan saya. Jadi dengar baik, Dia adalah Allah yang bertanggung jawab. Dan Dia juga adalah Allah yang menyertai kehidupan kita. Biarlah sepanjang hari ini saya berdoa, kita tidak lagi memiliki ketakutan yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan. Diperhadapkan dengan keadaan apapun, kita mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena Allah menyertai kita dan mengasihi hidup kita. Kita tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Biar firman termaterai dalam hati kami. Bahkan setiap rekan-rekan yang menyaksikan siaran pada pagi hari ini, biar firman ini meneguhkan, menguatkan mereka. Jika Tuhan dapati ada hati yang mulai khawatir, ada hati yang mulai bimbang, ada hati yang mulai mempertanyakan keberadaan Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, kuasa Tuhan menjamah hati mereka, sehingga mereka percaya, mereka dengar firman dan mereka melakukan firman. Jadikan kami pribadi-pribadi yang mengerti betul ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang menyertai langkah hidup kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa, Hamba mengucapkan berkat buat setiap rekan-rekan yang menyaksikan siaran program Bible and Coffee ini. Di sepanjang hari ini, tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan menyertai, dan tangan Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Shalom, shalom.